Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani saat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin dan percaya saat ini saudara dengan hati yang rindu sudah mempersiapkan diri saudara untuk kita masuk dalam penyembahan pujian kepada Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menyertai segala aktivitas kegiatan kami dari tadi pagi sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam ibadah, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya itu adalah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini. Kami akan mempergunakan sebaik mungkin untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu setiap ibadah kami Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang melindungi ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kini saatnya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Amin. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau.
sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari sekali lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, damai sejahteraku, amin. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Yesus, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari saudara sekali lagi dengan kerinduan katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di
dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku.
kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selalu. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Amin. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mulai Engkau urapi kepada setiap kami, sehingga kami boleh dapat mengerti Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita jumpa lagi di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Dan bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan membaca Wahyu 4 ayat yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ya. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Ya. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya. Sekian. Ada 24 tahta di sekeliling tahta yang satu itu, dan di atas 24 tahta itu duduklah 24 tua-tua. Siapakah 24 tua-tua itu? 24 tua-tua ada yang menafsirkan 12 dari suku Israel, ya, 12-nya dari Gentile atau bangsa-bangsa lain. Kita ini termasuk bangsa-bangsa lain yang masih tanda tanya kalau mau duduk di atas itu. Dari 12 tahta yang sisa selebihnya, maka pada pendalaman Alkitab lalu kita belajar kehidupan dari 24 tua-tua. Apa yang dilakukan 24 tua-tua kita lakukan kalau kita inginkan satu waktu duduk di atas salah satu tahta itu. Puji Tuhan. Ada pula yang menafsirkan itu adalah 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Kita belajar mengenai kehidupan 24 tua-tua itu. Nah, itu kita sudah dengar, kita sudah simak baik-baik untuk kita lakukan itu dalam hidup kita, meneladani 24 tua-tua. Di dalam Wahyu 4 tadi yang kita baca, dikatakan 24 tua-tua itu memakai pakaian putih. Itu tanda kehidupan yang kudus. Sebab pada jemaat Sardis Tuhan berkata,
siapa yang bisa menjaga pakaian putihnya, ya, untuk tidak dicemarkan, nanti Tuhan mengaruniakan pakaian putih yang sedemikian supaya dia bisa memakai dan namanya tidak dihapuskan dari kitab kehidupan. Jemaat Sardis sebagian besar, cuma ada sedikit sekali yang tidak mencemarkan pakaian. Pakaian di sini menuju pada perilaku kehidupannya. Jadi sudah banyak yang cemar, ya, sudah banyak yang mengotori pakaian dengan keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu dunia, sehingga diancam untuk dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Jadi pakaian putih yang dipakai oleh 24 tua-tua itu di bumi ini kita harus belajar untuk memakai pakaian putih itu dengan hidup kudus. Di bumi ini kita tidak hanya hidup benar, tidak hanya hidup kudus, tapi kita mau mencapai sempurna nanti. Nah, dimulai dengan di bumi ini kita hidup benar, hidup kudus untuk mencapai tahta. Kalau dalam pengajaran tabernakel, halaman itu hidup benar, ruang suci itu adalah hidup kudus, kemudian ruang maha suci di mana ada tabut perjanjian berbicara hadirat Allah, tahta Allah, kita akan mencapai di situ dekat tahta. Bahkan itu kita rindukan ada di atas salah satu dari 12 tahta yang dispesialkan untuk Gentile, bangsa lain. Kalau yang 12 itu untuk bangsa Israel. Nah, bagaimana kalau kita tidak berpakaian putih? Kita tidak hidup kudus. Tidak mungkin mencapai ruang maha suci. Jadi kita harus belajar hidup kudus, hidup suci, berkelakuan suci. Karena suasana surga itu suasana kudus. Wahyu 4 ayat 8, itu suasananya surga. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Ya. yang sudah ada dan yang ada, Ya. dan yang akan datang. Ya. Kudus, kudus siang malam. Suasana surga itu kudus, kudus, kudus. Di bumi ini kita kalau mau masuk ke surga, menikmati suasana kudus-kudus, kita harus belajar hidup kudus, hidup benar. Orang benar akan dipelihara Tuhan. Orang benar berkenan kepada Tuhan. Ya, orang kudus berkenan kepada Tuhan. Kita harus belajar hidup benar, hidup kudus. Ya, sebab orang benar tempatnya itu ada, disediakan di surga. Orang kudus akan disediakan tempat di surga. Ya, puji Tuhan. Nah, percaya itu satu hal, lahir baru, bertobat itu satu hal. Jadi kita melangkah kehidupan ini meningkat sampai kita nanti masuk dengan pintu surga yang terbuka. Mulai dari percaya. Kita sudah percaya Tuhan, kita sudah diselamatkan. Tapi kita perlu bertobat. Kita perlu mengakui kehidupan yang lama ditinggalkan. Kita juga perlu hidup dengan benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita sudah lahir baru, mati dari hidup lama. Kita dipenuhi Roh Kudus sekarang, dikuasai oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu kita masuk lebih jauh untuk hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Petrus mengatakan, kamu sudah menyucikan diri karena kamu mentaati kebenaran. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, itulah kehidupan yang kudus. 1 Petrus 1
ayat 22. Tolong dibaca. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, Ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, ya. tetapi dari benih yang tidak fana. Jadi kalau kita taat kepada firman, kita menyucikan diri, kudus. Karena kita sudah lahir baru. Kekristenan itu bukan hanya percaya Kristus, hanya satu agama yang kita anut, tapi kita perlu dilahirkan baru. Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat dan tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kita perlu lahir baru. Kita perlu hidup dalam suasana penyembahan. 24 tua-tua itu, mereka setiap kali mendengar makhluk-makhluk itu menaikkan pujian syukur, mereka tersungkur menyembah, lalu mereka lemparkan itu mahkota. Tersungkur menyembah dengan pakaian putih. Saya mau katakan, kehidupan menyembah tidak bisa dilepaskan dari hidup yang kudus. Tidak mungkin orang yang tidak disucikan hidupnya, tidak kudus, bisa menyembah. Waktu perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Tuhan di pinggir sumur Yakub, dan Tuhan menawarkan kepadanya air yang berasal dari Dia, air hidup, bukan air sumur Yakub. Dia bilang, supaya aku tidak haus lagi, berikanlah aku air itu. Tuhan bilang, mana suamimu? Nah, panggil suamimu dulu. Ternyata dia tidak punya suami, tapi dia hidup sama-sama laki-laki dan sudah 6 orang laki-laki. Nah, Tuhan bilang, panggil dulu suamimu. Artinya Tuhan katakan, bereskan dulu kehidupanmu. Ini dosa, harus disingkirkan dulu. Sebelum kamu bicara tentang penyembahan. Ya, dia bangga sebagai bangsa Samaria. Dia ada menyembah di Bukit Gerizim. Orang Yahudi katanya di Israel, di Yerusalem. Mereka di situ. Nah, kami ini di Bukit Gerizim. Tuhan bilang ada masanya. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tidak usah ke Yerusalem, tidak usah di Bukit Gerizim. Di mana saja, dalam suasana yang kudus, suasana penyembahan, hidup harus disucikan. Tanpa kekudusan, tidak ada orang bisa memandang Allah, tidak bisa memandang tahtanya Allah itu. Puji Tuhan. Nah, pada pendalaman Alkitab yang lalu, saya katakan ada juga tafsiran bahwa 24 tua-tua itu adalah 12 rasul hujan awal, rasul hujan akhir juga 12. Kalau 12 rasul hujan awal, mungkin yang dimaksudkan itu adalah 12 murid Tuhan. Yang dipilih Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian salah satunya gugur, gagal. Ya. Apa sebabnya? Saya katakan itu barangkali ya dikaitkan dengan Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kita baca. Jadi penafsiran 12 rasul hujan awal ini mungkin dari sini ya. Mari kita baca. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Ya. kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Ya. dan mengikut Engkau. Ya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, Ya.
kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, jadi berarti kepada Petrus dan kawan-kawan yang dipilih Tuhan, 12 orang ini termasuk Yudas, dijanjikan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi bangsa Israel. Nah sekarang 12 tahtanya itu lagi siapa? Nah, sehingga ditafsirkanlah 12 rasul juga. Rasul sendiri artinya yang diutus Allah, utusan Allah. 12 rasul yang kemudian itu siapa kira-kira? Nah, mari saya tidak terlalu jauh tentang rasul ini, ujian awal, ujian akhir, atau soal Gentile dan soal rasul 12 tahta. Saya lebih senang belajar hari ini bersama saudara, mempelajari kehidupan Yudas Iskariot. Dia termasuk di 12 rasul. Ya, tadi kan dikatakan nanti pada waktu penciptaan kembali. Berarti orang yang menang sampai akhirnya. Karena 24 waktu itu pakai mahkota. Mahkota itu diberikan hanya untuk pemenang. Jadi selain pakaian putih, dia pakai mahkota. Ya. Dan mereka ini sujud menyembah. Sekarang kita belajar dari 12 murid ini yang Tuhan bilang pada waktu penciptaan kembali kamu akan duduk di atas 12 tahta. Termasuk siapa? Termasuk Yudas. Kan termasuk 12 murid yang dipanggil Tuhan, ayo ikut aku. Mereka ini yang disebutkan rasul-rasul, 12 orang murid itu. Ya. Jadi kenapa pada akhirnya Yudas tidak masuk kelompok 12 ini, digantikan posisinya? Itu penting untuk kita pelajari. Mereka dipanggil, terpanggil, mereka malah dipilih. Termasuk Yudas, dikasih jabatan penting. Tapi Yudas tidak sampai ke-12 takhta itu, salah satu tahta dia duduk di atas. Tidak. Kenapa? Mari kita belajar tentang itu. Ya. Jadi mari kita dipanggil, dipilih, tapi harus melakukan satu hal yang tidak ada pada Yudas. Sebentar saya akan beritahu pada saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-70. Mari kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Perhatikan kata, bukankah aku sendiri yang memilih di antara kamu yang 12? Tapi Tuhan sudah tahu bahwa ada satu yang gugur. Kenapa Tuhan tahu? Tuhan itu maha tahu. Sebelum teman-teman Petrus membawa Natanael, Tuhan sudah tahu itu Natanael, sudah lihat. Tuhan itu maha tahu. Sebelum orang lahir, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, kata Tuhan kepada Yeremia, aku sudah mengenal engkau. Gagal satu orang, namanya Yudas. Lanjut dibaca. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Yudas anak Simon Iskariot. Yudas Iskariot. Lanjut. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Ya. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Seorang di antara 12 murid yang turut dipilih dan turut dijanjikan seperti Tuhan menjawab Petrus. Pada waktu penciptaan kembali, kamu ini akan duduk di atas 12 tahta. Ya termasuk Yudas.
Tapi Yudas ini tidak terpilih untuk duduk di atas tahta. Bukan Tuhan tidak panggil, Tuhan panggil untuk apa? Memberi kesempatan kepada kita. Tuhan panggil sebanyak-banyak orang, bukan hanya mereka 12 rasul, tapi dari banyak orang akan dipanggil Tuhan, diutus oleh Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jalankan itu amanah agung, semua akan dipenuhi Roh Kudus. Tapi harus ada persyaratan yang harus kita penuhi dan tidak mencontoh hidupnya Yudas Iskariot. Apa sebabnya? Karena Yudas tidak setia. Itu kuncinya. Dipanggil jadi pengikut Tuhan. Disuruh pegang kas jadi bendahara. Kemudian dipilih. Tadi kita sudah baca Yohanes 6 ayat 70, dipilih. Tapi apa? Tidak setia. Kita dipanggil, kita dipilih, tapi kita harus menunjukkan kesetiaan. Wahyu pasal 17 ayat 14, terutama 14b. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, Ya, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. nah, terpanggil, dipilih dan setia, menang. Menang artinya pakai mahkota. Ya, itu pemenang. Dipanggil, dipilih, dan menunjukkan satu pribadi yang setia. Yudas gugur karena tidak setia. Dia jual gurunya ini 30 keping perak. Dia mengkhianati gurunya ini, Tuhannya, dengan 30 keping perak. Dia mengkhianati Tuhannya dengan ciuman palsu. Ya. Matius 26 ayat 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Menyerahkan Yesus, cari kesempatan. Di sini dia tidak setia. Menyerahkan di sini maksudnya dijual, ya. Jadi Yudas ini orangnya cinta uang. Ini berbahaya bagi pengikut Kristus, bagi murid Yesus, bagi orang yang terpanggil. Dan kita ini dipilih dari segala bangsa, dijadikan imam-imam yang kudus, dijadikan murid-muridnya. Tapi kita hati-hati, jangan sampai kita menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Karena akarnya adalah orang itu mencintai uang. Timotius mengatakan, cinta akan uang akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat, Ya. dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah, kalau kita ingin kaya, ingin, akan dijerat berbagai-bagai kesusahan. Amsal mengatakan, kalau kamu punya ingin, niat mau menjadi kaya, tinggalkan itu. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Nah, ayat 10 tolong dibaca, 1 Timotius 6. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta akan uang. Itu akar dari segala kejahatan. Lanjut. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, karena memburu uang, orang menyimpang dari apa? Iman.
Sama yang dilakukan Yudas Iskariot. Dia telah memburu uang. Uang berapa? 30 keping perak. Seringkali juga mencuri uang yang dipegangnya. Dikasih kepercayaan, tapi dia tidak dapat dipercaya. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau kamu tidak setia dalam perkara uang, perkara kecil, siapa yang mau memberikan perkara besar kepada kamu? Tuhan ingin kita menunjukkan sikap setia. Kalau kita merindukan ada di atas 12 tahta yang disediakan, yang kita belum tahu siapa itu. Ya. Lukas 16 ayat 10 sampai 13 mengatakan, kalau setia perkara kecil, Tuhan nanti tambahkan perkara yang besar. Nah, Yohanes mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu adalah pencuri. Dia tidak setia. Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Iya, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. dia seorang pencuri. Bukan karena dia memperhatikan orang-orang miskin, tidak. Waktu itu kan Maria mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu yang murni. Terus harum semerbak ruangan itu. Waktu itu Lazarus sudah dibangkitkan. Jadi mereka melayani. Ya, Lazarus juga ada di situ melayani. Marta yang tadinya ngomel-ngomel mengeluh juga melayani. Maria lalu mengambil minyak narwastu. Terus dilihat oleh Yudas. Sayang sekali, kok cuma dibuang-buang seperti itu minyak. Coba dijual. 300 dinar itu. Bisa lebih dari 300 dinar. Coba dijual, dibagikan pada orang miskin. Tapi itu lain di bibir, lain di hati. Jadi hidupnya Yudas ini tidak benar. Orang Kristen harus belajar hidup benar. Di hati meluap di mulut. Bukan lain di bibir, lain di hati. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pada hatinya apa-apa. Ini hidupnya Yudas. Selain memang dia tidak setia, selain dia cinta uang, itu akar semua kejahatan yang dia buat. Tapi dia punya mulut juga berbicara tidak sama dengan hatinya. Dia bilang sayang. Coba seandainya kata dikasihkan orang miskin toh. Aduh, sayang. Padahal dia punya maksud, coba isi di kas. Kan saya bisa pelan-pelan ambil. Baca lanjut ya. Yohanes 12 tadi. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ini bendahara tidak jujur ya. Dia sering curi. Curi dari kas yang dipegang, bayangkan. Siapa pemimpinnya waktu itu? Siapa orang yang diikutinya? Gurunya Tuhan sendiri. Masa Tuhan tidak tahu? Tahu. Masa Tuhan tidak tahu kalau saudara tidak jujur dalam hal uang? Tuhan tahu. Tidak bisa dibohongi. Dia sering kali ambil. Nah, karena begitu cinta akan uang. Kalau Anda mau duduk di atas tahta yang 12 itu, mau dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, tunjukkan kesetiaan. Hidup yang suci. Jangan cinta uang. Hati saudara harus benar di mata Tuhan. Baru bisa menyembah Tuhan dengan benar. Duduk di atas 12 tahta itu perkara besar. Duduk mengelilingi tahta Tuhan. Apalagi
duduk berdampingan dengan Tuhan di atas satu tahta, jadi mempelai wanita, itu perkara besar sekali. Tapi kalau tidak setia perkara kecil, mana mungkin sampai perkara besar. Yudas ini tidak setia dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ya. ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kalau engkau tidak setia perkara kecil, siapa mau kasih perkara besar? Perkara besar itu duduk di atas 12 tahta itu. Yang disediakan untuk Gentile, yang disediakan untuk apa? Rasul hujan akhir. Lanjut. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ya. ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, kalau perkara kecil saja tidak benar, bagaimana bisa setia dalam perkara besar? Perkara kecil. Uang itu perkara kecil. Duduk di atas 12 tahta itu perkara besar. Ini tidak setia, makanya gugur. Yudas gugur. Padahal waktu Petrus tanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apakah yang kami dapat nanti? Tuhan jawab apa? Penciptaan kembali. Waktu ada langit dan bumi yang baru. Kamu yang telah kupanggil ini jadi pengikutku, akan duduk pula di atas 12 tahta itu. Termasuk siapa? Yudas. Tapi Tuhan tahu Yudas ini memang tidak setia. Yudas ini memang tidak benar. Yudas ini gambaran orang Kristen yang tidak benar. Tidak benar, tidak setia, tidak dapat dipercaya. Apalagi soal uang. Banyak kali Tuhan bukan tidak mau memberkati hidup kita, tapi Tuhan lihat kalau kita diberkati, bisa lari ke arah berkat kita. Lebih baik Tuhan katakan, ya kamu begitulah supaya terus berjuang, bergumul doa. Sudah diberkati, lama-lama jadi sombong. Makanya Tuhan hentikan, jatuh. Jadi kita mesti setia perkara kecil. Ini juga dalam hal keuangan. Tuhan memberkati kita. Kita menghitung berkat. Kita tidak lupa. Kita mengakui ini semua dari Tuhan. Kepada Tuhan kembali dan bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak merasa kita punya. Karena kita lahir telanjang. Kita nanti pergi juga telanjang. Lah Tuhan menguji kita. Sampai di mana ketamakan kita, cinta akan uang. Dari Tuhan katakan, 1/10 dari semua penghasilanmu, semua berkat yang ada padamu, itu milik aku. Bawa ke rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan. Kalau dalam hal kecil 1/10, tidak bisa dipercaya, apalagi yang lebih besar. Itu 1/10 kuno itu Taurat tuh. Loh, Abraham ada mengembalikan milik Tuhan setelah menang, punya carahan banyak, 1/10-nya dikembalikan kepada Allah, kepada Tuhan. Melkisedek waktu itu. Ya, kenapa 1/10 dikatakan Taurat tidak perlu? Jangan-jangan hati saudara sedang berat. 1/10 ini wah cukup banyak ini. Kalau gaji saya 100 juta, 10 juta. Kalau gaji saya 10 juta, ya 1 juta. Kan enak kalau bisa dipakai semua 10 juta. Ya jangan berpikir seperti Yudas. Karena kalau kita seperti Yudas Iskariot, wow, dia curi, cinta uang, curi. Makanya Tuhan katakan, kembalikan itu milik Tuhan 1/10-nya. Dan persembahan tatangan.
Jauh sebelum Taurat, Abraham sudah mengembalikan. Kita baca ya, kitab Kejadian. Abraham ini bapak orang beriman, kaya sekali. Tapi dia tidak melekat dengan kekayaan. Dia mencintai Tuhan. Bahkan yang paling berat pun ketika perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak putranya, itu pun dilakukan. Luar biasa manusia Abraham ini, imannya. Dia diberkati menjadi orang yang kaya, kaya sekali, tapi tidak terikat kekayaan. Dia lebih suka menjadi penyembah, bisa menyembah Allah, mendirikan mezbah, dibandingkan dia beralih dari Allah kepada kekayaannya dia. Ya. Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, Ya, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. ya, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. terus Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, ya, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. ya. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, 1/10 dari semua yang dia miliki, dia dapat sebagai jarahan. Tidak dilupakan 1/10. Itu batu penguji kita. 1/10. Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Kalau kita tidak kembalikan, kita bukan mencuri seperti Yudas. Kita merampok. Karena waktu Yudas mengambil uang dari kas yang dia pegang, Tuhan tahu. Kalau sesuatu yang diketahui, itu bukan mencuri. Pencuri mencuri kalau kita tidak tahu, namanya pencuri. Tapi kalau tahu barang kita diambil, itu namanya apa? Rampok. Jadi kalau kita tidak kembalikan milik Tuhan 1/10-nya dari segala penghasilan yang diberikan, kita ini namanya merampok Allah. Bisakah kita merampok Allah? Mencuri saja tidak bisa, merampok Allah gimana? Apakah Tuhan begitu miskin sampai dia nuntut 1/10-nya? Oh tidak. Dia punya ini langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan bilang, aku punya. Bahkan hidupmu itu, nyawamu, aku punya. Tapi kalau dia ingin kita mengembalikan miliknya 1/10, ya, itu adalah menguji kita. Apakah kita cinta uang? Apakah kita nanti layak untuk duduk di atas 12 tahta itu sebagai orang yang setia dalam perkara kecil? 1/10 bawa ke rumah perbendaharaan, di mana kita sedang makan. Makan apa? Makan firman. Tempat di mana kita digembalakan. Juga persembahan khusus 2. Bagaimana kita mengatakan, oh I love you Lord, tapi kita tidak pernah memberi. Sedangkan kita tidak kembalikan milik Tuhan saja, apalagi memberi. Tuhan ini, aku beri persembahanku. 1/10 aja milik Tuhan, terang-terangan kita tidak kasih. Tidak mau beri, tidak kasih itu. Di hatinya lengket dengan uang. Mamon itu lekat lalim. Ambil pelajaran Yudas Iskariot ini. Akhirnya digantikan oleh siapa? Matias. Karena dia tidak setia.
Memang dia dipanggil. Dari antara 12 termasuk Yudas Iskariot dipanggil Tuhan, mari kamu ikut aku. Seperti Petrus dipanggil, Yakobus dipanggil, Andreas dipanggil, dia juga dipanggil. Dipilih malah, kata Yohanes 6 ayat 70. Akulah yang memilih di antara sekian banyak orang yang 12 ini. Tuhan pilih. Tapi dia tidak bisa duduk di atas 12 takhta itu karena dia tidak setia. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Ya. supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Terus, Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. ya, Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit ya. dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, kalau 1/10 kamu setia, baru Tuhan tambahi berkat sampai berkelimpahan. Kalau ini tidak, persembahan khusus tidak, baru kita mengatakan, Lord, I love you, Lord. Karena persembahan khusus itu kita beri. Kalau ini 1/10-nya kita kembalikan. Kalau persembahan khusus kita memberi. Kalau berkat yang kita terima kita tidak tahu memberi, mengembalikan. Apakah kita cinta Tuhan? Orang yang cinta Tuhan itu mentaati firman Tuhan. Lanjut. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, Ya, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, ya. dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Nah, jadi Yudas ini sebenarnya mengambil uang kecil, bahkan dia jual 30 keping perak gurunya saja. Ini sebenarnya itu tidak akan membuat dia kaya. Tapi karena sangat ingin sekali uang, tidak bisa lihat uang. Begitu lihat uang, aduh. Nah, kalau kita rindukan duduk di atas 12 takhta, mengalami pintu surga yang dibuka, maka Tuhan panggil kita untuk setia. Jadi pilihan Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Nanti duduk di atas 12 takhta itu perkara besar. Jangan ingin kaya. Orang yang mau kaya itu terjatuh dalam bagai-bagai kesulitan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, kata Amsal 10. Susah payah tidak menambah, tinggalkan niatmu kalau kamu ingin kaya. Hari ini kita belajar tentang Yudas Iskariot yang gugur untuk duduk di 12 takhta yang dijanjikan Tuhan. Ketika Petrus bertanya, apakah kami punya upah setelah kami meninggalkan segala sesuatu? Nah, Tuhan katakan, nanti kalau penciptaan kembali, kamu yang sudah ikut aku, meninggalkan aku, akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi Israel. Nah, sisanya 12 itu siapa? Siapa utusan Tuhan? Siapa yang mau jadi murid Tuhan, yang berhasil duduk di atas 12 takhta itu? Saudara diajar untuk melihat pengalaman seorang yang gugur, yaitu Yudas Iskariot, yang hatinya begitu terpaut, terikat dengan mamon, dengan uang, kecintaan akan uang, sampai dia menjadi orang tidak bisa dipercaya. Dia pegang itu uang, dia ambil. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tuhan juga tahu siapa yang menyerahkan. Tuhan itu maha tahu. Tapi yang pasti, selama Tuhan panggil dia, dia tidak pernah bertobat, tidak pernah lahir baru, tidak pernah jadi manusia yang baru, tidak pernah jadi manusia yang benar. Bisa seperti itu? Bisa. Apabila orang masuk gereja, orang pasti bilang dia sudah jadi orang benar, orang kudus. Belum tentu. Kita harus jadi orang benar
jadi orang kudus, benar dalam keuangan, benar dalam nikah, dapat dipercaya. Itu hal duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Kamu tidak tahu, kata Tuhan kepada ibu Yakobus yang minta supaya dua anaknya ini duduk di sisi, satu di kanan, satu di kiri Tuhan. Kamu bisa minum anggur asam yang kuminum. Mau setia kamu kalau menderita. Nah, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kita. Ya, mari kita baca ya. Matius 26 ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, Ya. "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, waktu Tuhan menceritakan salah satu di antara kamu ada yang tidak setia padaku. Baca dulu dari ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Ya. "Bukan aku ya Tuhan." Ya. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Ya. Dialah yang akan menyerahkan aku. Ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ya. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Nah. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Bukan aku ya Rabi. Terus? Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara, ini namanya orang tidak bertobat, belum pernah jadi orang benar. Sudah tahu dia sudah tahu, dia sudah pergi bersepakat akan menjual gurunya 30 keping perak. Nah, ketika Tuhan bilang salah satu di antara kamu akan menyerahkan, dia bilang apa? Bukan aku, Sor. Bukan aku Rabi. Ini munafik. Kita pelajari sikap-sikap kehidupan yang seberapa banyak saya bisa sampaikan pada saudara tentang Yudas Iskariot ini. Jangan kita tiru. Hatinya tidak tulus. Hatinya tidak tulus. Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal ke tubuh Yesus. Dia bilang kalau dijualkan 300 dinar bisa dikasih orang miskin. Padahal apa? Lain di hati, lain di bibirnya lain. Ini tidak tulus. Jadi jangan ikut Yudas Iskariot, tidak tulus, tidak setia, ya, cinta akan uang. Ini merupakan akar dari segala kejahatannya dia, sehingga dia jual gurunya. Sudah diketahui juga, hati nuraninya bilang, kamu yang jual. Tapi dia masih tanya, akukah itu? Aku? Sikap munafik. Ya, akhirnya diganti oleh siapa? Matias. Dia jual 30 keping. Habis itu dia menyesal. Tapi cara menyesalnya salah. Ketika Tuhan basuh 12 kaki murid menjelang Tuhan naik di atas kayu salib, membasuh, termasuk Yudas Iskariot dibasuh kakinya. Tuhan beri kesempatan Yudas. Ketika Tuhan bicara, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku, Tuhan beri kesempatan. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita diberi kesempatan memperbaiki hidup, kita diberi kesempatan bertobat, kita diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan kita. Kita diberi kesempatan untuk disucikan, karena firman yang menyatakan salah, firman untuk memperbaiki kelakuan, itulah firman yang menyucikan hidup kita.
Tapi ketika Yesus berkata, salah satu di antara kamu yang menyerahkan aku, dia tahu itu sedang ditegur, dikasih ingat, tapi dia pura-pura tuli. Ketika diberi perjamuan suci, dia juga, ayo sekarang Yudas, ayo lakukan apa yang kau mau lakukan. Murid-murid lain salah paham, dikira disuruh beli barang-barang karena dia pegang kas. Itu saat dia bisa bertobat. Dibasuh kakinya, dia saat itu bisa bertobat. Waktu Tuhan mengatakan salah satu di antara kamu akan menjual aku, itu kesempatan bertobat. Kesempatan bertobat ketika kita masih bisa mendengarkan firman. Kesempatan dibaharui, kesempatan dipulihkan. Masih ada waktu, jangan tunggu, tidak ada waktu lagi. Semua diberi kesempatan. Ayo Gentile. Ada 12 takhta. Semua diberi kesempatan jadi utusan Allah. Tapi Tuhan mau kita dipanggil, dipilih, tapi setia. Mulai dari perkara kecil. Masalah uang. Masalah nikah. Ya, akhirnya gantung diri. Sayang sekali. Saudara tahu, Petrus ketika dia menyangkali Tuhan, apa tidak hilang keselamatan? Hilang keselamatan. Sama. Barang siapa menyangkal aku juga menyangkal dia. Petrus hilang keselamatan. Barang siapa mengaku Yesus Kristus, mengaku dengan mulut, percaya di hati, selamat. Lah ketika Petrus menyangkal, hilang keselamatan. Tapi ketika dia mendengar ayam jantan itu berkokok, dia menyesal, sedih sekali. Dia berbalik pada Tuhan. Dia tidak menyangkali Tuhan lagi. Dia sedih ketika matanya Tuhan beradu dengan mata Petrus. Dia sangat sedih. Beda penyesalan dari Yudas Iskariot. Berakhir di tiang gantungan itu, mati. Ususnya terburai keluar. Bukannya duduk di atas 12 takhta. Tempatnya digantikan oleh Matias. Kisah Rasul. Ini yang terakhir kita baca ya. Sangat tragis. Kisah Rasul 1 ayat 16 sampai 26. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci Ya. yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, Ya. pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Nah. Dahulu ia termasuk bilangan kami Nah. dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Ya. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Ya. Artinya tanah darah. Tanah darah. Terus. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, Ya. dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, Ya. dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, jabatannya pindah. Jadi jaga baik-baik kepercayaan Tuhan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Lanjut. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka Ya. yang senantiasa datang berkumpul dengan kami Ya. selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, Terus. yaitu mulai dari baptisan Yohanes Nah, dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, ya, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. ini kesetiaan. Dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Orang ini terus ikut. Walaupun diundi. Tapi dia yang terpilih.
namanya Matias. Ini setia, saksi yang setia, menyaksikan penderitaan Tuhan, menyaksikan Tuhan terangkat, dan menyaksikan juga Tuhan datang. Kalau kita jadi murid yang setia, kita akan melihat Tuhan datang kembali pada kali kedua. Sebab yang waktu Tuhan terangkat ke surga, yang menyaksikan itu juga murid-muridnya yang setia. Dan bukan hanya kita juga terangkat ke surga, kita menyaksikan, kita akan dijanjikan duduk di atas tahta-tahta. Terus, Lalu mereka mengusulkan 2 orang, ya, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. ya. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini Siapa yang dipilih dari kedua orang? untuk menerima jabatan pelayanan, Ya. yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah rasulan. jatuh Jatuhlah Yudas dari kerasulan. Ya, terus, ke tempat yang wajar baginya." ya, Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. kalau orang itu tidak setia, kursinya kosong, Tuhan tidak mau kosong, isi orang lain. Kalau Tuhan percayakan pelayanan kepada kita, kita tidak setia, Tuhan banyak orang, ganti. Tuhan punya banyak orang. Ya. Cuma kalau toh dari awal Yudas ini dipilih bersama, itu Tuhan beri kesempatan. Beri kesempatan untuk berubah, bertobat. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, saat ini kita dengar firman, kesempatan bertobat, kesempatan berubah, kesempatan jadi lebih baik. Tidak cinta uang, oleh memburu uang, orang menyimpang dari iman. Memburu uang itu akar segala kejahatan, cinta uang, bukan cinta Tuhan. Hanya Tuhan uji kita, perkara kecil, sepersepuluh, persepuluhan. Dan persembahan khusus 2 ini. Lah ya aku cuma kembalikan persepuluhan, ini enggak. Kalau itu mengembalikan miliknya Tuhan memang. Tapi memberi persembahan itu kita yang memberi. Bagaimana kita katakan aku cinta Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan. Ya, siapa tidak setia dalam perkara kecil, tidak setia perkara besar. Siapa tidak setia dalam perkara kecil seperti Yudas, tidak dapat dipercaya dengan hal uang, dia punya kursi tahtanya itu hilang, digantikan siapa? Matias duduk di sana. Oh Tuhan, tolong kita. Kepercayaan Tuhan berikan, kita mau pegang terus. Akan makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Duduk memerintah bersama Tuhan. Jadi raja-raja. Lebih dari itu lagi mempelai wanitanya Yesus. Tuhan tidak akan mau menikah dengan istri yang tidak setia. Tuhan juga tidak mau menikah dengan istri yang cinta uang, cuma mau kekayaannya. Tuhan tidak mau kalau kita mau menyembah Dia, mau memuja Dia, tapi dengan maksud Tuhan memberkati aku. Tuhan tidak suka. Tuhan senang ketika kita mengasihi Dia. Tidak ada reservenya. Aku mencintai Tuhan. Engkau Tuhan yang kusembah. Dalam kebenaran. Dalam hidup yang suci. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita. Ya. Jadi kalau itu 12 Gentile, 12 bangsa Israel, ya 24 tahta itu, 12 rasul hujan awal, itu yang dimaksud rombongan Petrus, termasuk Yudas tadinya, ya.
yang kemudian diganti Matias, maka ada 12 tahta lagi. Siapa? Nah, maukah kita jadi orang yang dipilih Tuhan? Dipanggil, kita dipilih. Tunjukkan sikap apa? Kesetiaan. Setia sampai akhir. Bukan setia cuma 10 tahun, 20 tahun. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Dan aku mengaruniakan mahkota, kata Tuhan, kepada jemaat Smyrna. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi kita tidak mempersoalkan siapa ya 12 itu ya yang ditafsirkan Gentile dan Israel, Rasul awal dan Rasul akhir. Marilah kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Kita sudah tinggalkan semua, apa upahku? Ya, kamu nanti akan duduk di atas 12 tahta. Termasuk Yudas. Kita dijanjikan untuk jadi mempelai wanita. Kalau kita mau hidup suci, kita dijanjikan untuk duduk di atas 12 tahta. Kalau kita hidup benar, berpakaian putih, jadi pemenang setia, punya mahkota emas, dan suka menyembah tersungkur. Tanpa kesucian tak mungkin kita menyembah Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati kita. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Apa saudara cinta Tuhan atau cinta mamon? Kalau Yudas, dia tidak cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, dia tidak jual Tuhannya. Kalau dia cinta Tuhan, dia tidak ambil uang dari kas yang dipegangnya. Kalau dia cinta Tuhan, dia tidak jual gurunya 30 keping perak. Dia tidak cinta Tuhan. Dia cinta mamon. Kesempatan duduk di atas 12 tahta digantikan oleh Matias. Tuhan ajar kita hari ini
Mari kita cinta Tuhan. Cinta yang dari hati yang disucikan, sehingga kita bisa menyembah, baik itu dalam kamar kita. Tuhan yang baik, I love you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan satu waktu melihat pintu yang terbuka. Kami boleh jumpa dengan Tuhan. Bahkan kami hidup duduk dekat dengan tahta Tuhan. Duduk di atas 12 tahta itu. Tapi kami harus menyatakan kesetiaan kami. Bukan hanya senang ketika kami dipanggil untuk melayani, untuk percaya. Ketika saya dipilih untuk melayani Tuhan, tapi saya harus buktikan satu kesetiaan. Setia sampai akhir. Dan aku diberikan mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota sukacita, karena ada banyak jiwa-jiwa yang saya bisa melayani. Mahkota kemuliaan, karena saya suka menggembalakan domba-domba Tuhan, memberi makan. Tuhan panggil kita dari segala bangsa, bangsa-bangsa lain, untuk satu waktu duduk di atas itu. Terima kasih Tuhan. Kami sebenarnya tidak layak, tapi kami mau dibenarkan dengan darah cuma-cuma. Kami mau diselamatkan, kami mau hidup suci. Terima kasih. Mari kita katakan, aku mengasihi. Mari kita angkat tangan kita. Si Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Tidak mungkin orang menyembah Allah dan juga menyembah Mamon. Kami harus memilih salah satu. Dan Yudas memilih satunya, bukan memilih Allah. Tapi kami mau katakan padamu Tuhan, kami mau memilih Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami mau setia dalam perkara kecil. Baik Tuhan memberkati kami di perkara besar
itulah duduk di atas 12 tahta. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menjadi mempelai wanita-Mu. Sucikan hati kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Apa yang masih tidak benar, yang menjadi cacat celah kami Tuhan, kuduskan kami, sempurnakan kami, mandikan kami dengan firman Allah, firman kebenaran, firman menyatakan salah, firman yang mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, supaya kami nanti satu hari kelak cemerlang seperti Tuhan, layak di hadapan Tuhan, layak. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan telah menegur, Tuhan telah mengingatkan kami, Tuhan telah memberikan contoh yang tidak patut dicontoh, yaitu Yudas, untuk tidak diteladani kelakuan hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat ini, berkati saudara-saudara yang sempat mengikuti pendalaman Alkitab online kami. Berkati agar semua kami jadi orang pilihan yang setia, yang berhasil berada di dalam kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita nyanyikan tadi lagi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Angkat tanganmu, mari bangkit berdiri. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang pada kali kedua. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan yang memberkati banyak kehidupan. Muliakanlah Dia dengan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai di ibadah yang berikut.